belajar pada siang hari ini? Masih? Oke, masih. Nah, langsung saja pada materi kita pada siang hari ini, tema 3 tentang penggolongan hewan berdasarkan karakteristik tempat hidupnya. Nah, di mana pada pembelajaran tematik kelas 4 SD ini, tema 3 ini, nah kita akan belajar mengenai hewan dan habitatnya. Nah, Ibu akan menjelaskan penggolongan hewan berdasarkan karakteristik tempat hidupnya. Nah, di mana hewan-hewan yang hidup di bumi ini dibedakan berdasarkan banyak golongan, seperti tempat hidupnya, jenis makanannya, cara berkembang biak, dan sebagainya. Nah, Ibu pertama akan membahas tentang berdasarkan jenis makanannya. Nah, di mana berdasarkan jenis makanannya itu, hewan digolongkan menjadi 3 golongan, yaitu herbivora, karnivora, dan omnivora. Nah, di mana herbivora itu yaitu hewan pemakan tumbuhan. Nah, contohnya seperti kelinci, sapi, kambing, dan masih banyak lagi. Nah, yang kedua, karnivora. Karnivora adalah hewan pemakan daging. Contohnya seperti harimau, singa. Nah, sedangkan omnivora adalah hewan pemakan daging dan tumbuhan. Contohnya seperti kucing dan anjing. Nah, yang kedua, Ibu akan menjelaskan tentang berdasarkan cara berkembang biaknya. Nah, di mana berdasarkan cara berkembang biaknya itu, hewan digolongkan menjadi 3 golongan, yaitu ovipar, ovovivipar, dan vivipar. Oke, bisa? Oke, Ibu akan ulangi lagi. Berdasarkan cara berkembang biaknya itu, hewan digolongkan menjadi 3 golongan, yaitu ovipar, ovovivipar, dan vivipar. Nah, ovipar itu adalah golongan hewan yang berkembang biak dengan bertelur. Contohnya seperti ayam, angsa, merpati, dan katak. Nah, sedangkan vivipar adalah golongan hewan yang berkembang biak dengan cara beranak, seperti kera, gajah, kuda, dan sapi. Nah, sedangkan ovovivipar adalah golongan hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur dan beranak. Contohnya seperti ikan hiu, kuda laut, bunglon, dan ikan pari. Nah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang penggolongan hewan berdasarkan karakteristik tempat hidupnya. Nah, di mana berdasarkan karakteristik tempat hidupnya ini yang digolongkan lagi menjadi 3 bagian, yaitu hewan yang bisa hidup di darat, yang bisa hidup di air, dan yang bisa hidup di darat dan di air. Nah, yang bisa hidup di darat dan di air itu disebut amfibi. Oke. Nah, hewan darat. Nah, hewan darat ini jumlahnya sangat banyak di bumi ini. Nah, dan masih bisa dibedakan lagi menjadi beberapa golongan, seperti hewan yang hidup di sekitar manusia dan hewan yang hidup di hutan. Nah, Ibu akan membahaskan tentang hewan yang hidup di sekitar manusia. Nah, adapun jenis-jenis hewan yang dapat hidup berdampingan dengan manusia ini, artinya hewan jenis ini tidak membahayakan satu sama lain. Nah, di mana hewan ini yang hidup di sekitar tempat tinggal manusia ini hewan yang bisa dipelihara, tetapi ada juga hewan yang tidak bisa dipelihara. Nah, hewan yang dapat dipelihara manusia itu contohnya seperti anjing, kucing, kelinci, ayam, sapi, kambing,
kambing, dan masih banyak lagi. Nah, sedangkan yang tidak dapat dipelihara oleh manusia itu seperti tikus, kecoa, cicak, cacing, semut, dan lalat. Nah, itu adalah hewan darat yang hidup di sekitar manusia. Nah, ada juga yang hidup di hutan. Nah, berbeda dengan hewan yang dapat hidup berdampingan dengan manusia. Hewan yang hidup di hutan ini adalah jenis hewan liar. Nah, hewan-hewan ini justru hidup dan menemukan kebutuhannya melalui alam di hutan. Nah, karena terbiasa mencari makanan sendiri dan berburu, hewan liar cenderung menjadi hewan-hewan buas yang berbahaya jika berdekatan dengan manusia. Nah, contoh hewan yang ada di hutan itu seperti harimau, singa, orang hutan, ular, dan masih banyak lagi. Nah, berdasarkan karakteristik tempat hidupnya itu, tadi Ibu menjelaskan hewan yang bisa hidup di darat. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan tentang hewan yang hidup di air. Nah, hewan yang hidup di air ini didominasikan oleh jenis-jenis ikan. Namun, ada juga hewan lain yang tidak termasuk ke dalam jenis ikan. Nah, di mana hewan air ini bisa digolongkan lagi menjadi 3 golongan, yaitu air tawar, air payau, dan air laut. Nah, hewan air laut adalah hewan-hewan yang bisa hidup di air yang mengandung banyak garam. Nah, contohnya seperti ikan-ikan laut, cumi, gurita, penyu, bintang laut, dan bulu babi, dan sebagainya. Sedangkan hewan air tawar ini adalah hewan-hewan yang hanya bisa bertahan hidup dengan air yang tidak mengandung garam. Nah, contohnya itu ikan gurame, ikan nila, ikan lele, dan sebagainya. Nah, sedangkan air payau adalah campuran dari air garam dan air laut. Campuran air garam dan air tawar. Jadi, kandungan garam yang ada di air payau ini tidak setinggi pada air laut. Nah, contohnya hewan yang tinggal di dalam air payau ini antara lain seperti kepiting, kerang, dan ikan bandeng. Oke. Yang ketiga itu berdasarkan karakteristik tempat hidupnya, yaitu hewan yang bisa hidup di air dan hidup di darat. Nah, hewan yang bisa hidup di air dan di darat itu disebut juga hewan amfibi. Contoh hewan amfibi itu adalah contohnya seperti katak, buaya, dan sebagainya. Nah, dari penjelasan Ibu tentang karakteristik berdasarkan tempat hidupnya, nah itu tadi adalah penggolongan hewan berdasarkan karakteristik tempat hidupnya. Nah, kesimpulannya di sini yaitu pada pembelajaran tematik kelas 4 SD tema 3 ini tentang penggolongan hewan berdasarkan karakteristik tempat hidupnya, yaitu di mana hewan-hewan ini dibedakan menjadi beberapa golongan seperti tempat hidup, jenis makanan, dan cara berkembang biak. Nah, di mana berdasarkan jenis makanannya tadi itu digolongkan menjadi 3, yaitu herbivora, karnivora, dan omnivora. Sedangkan berdasarkan cara berkembang biaknya itu dibedakan menjadi 3 juga, yaitu ovipar, ovovivipar, dan vivipar.
kehidupan. Nah, berdasarkan karakteristik tempat hidup hewan itu juga dibagikan menjadi 3, yaitu hewan darat, hewan air dibedakan menjadi 3 lagi, yaitu ada air laut, air payau, dan air tawar. Nah, yang ketiga itu yaitu hewan yang bisa hidup di darat dan bisa hidup di air, yaitu yang disebut dengan hewan amfibi. Nah, sekian dari materi kita kali ini tentang penggolongan hewan berdasarkan karakteristik tempat hidupnya. Nah, jika ada yang mau bertanya atau ibu menjelaskan kecepatan, oke, sudah paham semua? Oke, sudah ya? Oke, sekian dari materi kita pada siang hari ini. Selamat siang dan tetap semangat belajarnya ya. Oke, selamat siang semuanya.